Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah, Suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta seluruh sahabatnya, serta para al-anbiya wal mursalin dan para malaikat, serta para penghafal Al-Quran, para ulama dan para masyayikh, para guru kita, atas niat yang telah beliau niatkan ala hadinah wa ala kulli amalin salih wa niyatin salih wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid An-Nur yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita atas kitab tafsir ulasan dari surah Al-Insyirah atau Asyarah, memanfaatkan waktu yang sangat barokah ini di antara sholat maghrib dan sholat isya untuk kita bersama-sama mengaji, niat mencari ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih untuk kita memperoleh syafaat dan barokah serta cahaya nur ilmu dari Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama membaca Surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Pembahasan yang sebelumnya sampai pada wa wada'na anka wizrak, ya, itu ayat kedua dari surat Alam Nashrah. Mari kita lanjutkan alladzi anqadha dhahrak, ya, sampai surat ayat ketiga dari surat Al-Insyirah. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, ya, kami angkat laka untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzikraka akan sebutanmu, artinya namamu, ya, sebutan di sini artinya ismak. Dalam tafsirnya dinyatakan artinya kami angkat keadaanmu dan kami tinggikan kedudukanmu, makommu, ya, kedudukan atau makommu di dunia dan di akhirat, dan kami jadikan namamu bersamaan, ya,
disebut bersama dengan namaku. Artinya tidaklah aku disebut kecuali engkau juga disebut bersamaku. Nah, ini ayat ini menerangkan satu keutamaan dan ketinggian dari derajat pangkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat pertama namanya. Ya. Namanya disebut menyertai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam pendapat dari Imam Al-Qatadah, tidaklah ada seorang yang berkhutbah, orang yang bertasyahud, dan juga orang yang sholat, ya, kecuali dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya kira kita sudah tahu ya dan menyadari bahwa sebagai seorang muslim, dari awal kita mengenal Islam, yaitu dengan mengenal kalimat syahadat, syahadatain, ya, disebut dua syahadat. Kita telah diajarkan untuk mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua aktivitas yang mulia, ya bisa dibilang hampir semua yang disyariatkan, seperti sholat, bahkan dalam bidang ibadah seperti ibadah yang tidak murni, ya, seperti menikah, akad-akad tertentu seperti menikah itu akad, ya, satu ikatan. Menjadi syarat sahnya itu adalah ketika diawali dengan syahadat, yaitu dalam khutbah nikahnya itu, ya, lebih menjadi syarat kesempurnaan, ya, bukan syarat sah. Tapi dalam khutbah juga, khutbah Jumat misalnya, ya, tidak sah kalau tidak bersyahadat. Khutbah Aid nanti ini, salat Aid, tidak sah kalau tidak ada syahadat. Azan juga tidak sah kalau tidak ada syahadatnya. Dan syahadat ini ada dua, yaitu syahadatain, ya, syahadat Allah dan syahadatnya atas Rasulullah SAW. Tidak ada tiga syahadat, ya, seperti yang diklaim atau dinyatakan sebagian orang Syiah, ya. Itu bid'ah dhalalah. Tidak ada tiga syahadat. Yang ada dua syahadat, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memang telah dinyatakan oleh Allah, kami angkat sebutanmu, namamu. Ini ada dua pengertian, kami angkat keadaanmu. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala berhak, ya, mengangkat sebagian dari hambanya di atas sebagian yang lain. Ya, itu wewenang Allah, ya, mau diangkat, dipilih, diseleksi, ya, dimuliakan. Makanya orang yang terpilih namanya Al-Mustafa. Gelar dari baginda Nabi SAW adalah Al-Mustafa. Artinya orang yang telah dipilih oleh Allah, baik sebagai Rasulnya dan Nabinya maupun sebagai kekasihnya. Nah, tidak semua Nabi itu mendapatkan gelar kekasih Allah, ya, yaitu Habibullah. Walaupun para nabi juga adalah para
kekasih Allah, namun gelarnya tidak sama. Yang mendapatkan gelar Al-Mustafa hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis diterangkan Jibril mendatangi kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu berfirman, tahukah kau bagaimana aku mengangkat sebutanmu?" Jadi bagaimana Allah mengangkat sebutan nama Nabi? Allah Ta'ala lebih mengetahui, sabda Nabi. Ya, qultu Allah Ta'ala a'lam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, idza dzukirtu, qala, berfirman siapa Allah, dalam riwayat malaikat Jibril, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Jika aku disebut, engkau disebut bersamaku. Ini hadis qudsi. Berarti memang yang berhak disebut bersama nama Allah itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi Muhammad, jangan coba-coba memberanikan diri untuk dek mengadek, katanya orang Madura. Menganggap dirinya itu layak disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya nama Nabi Muhammad yang diberi izin oleh Allah, diberi restu dan diberi pangkat yang setinggi ini hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita adzan, tentu kenapa kok kita selalu ditanamkan tauhid tadi, pesan tauhid syahadatain. Kenapa nama Nabi Muhammad selalu disebut ketika kita adzan misalnya? Supaya orang-orang Islam itu selalu kembali kepada kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini kalimatul ikhlas, yang disebut kalimat ikhlas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini yang akan kita bawa mati. Ini paspor kita ke surga ini. Kalimat tauhid ini. Bukan sholat kita jelas, Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain kita suka hadir ke masjid, termasuk hadir ke majelis pengajian, hadir silaturahim, dan itu memang ibadah-ibadah yang insya Allah bisa juga menjadi bekal kita menuju surga. Tapi ada passwordnya. Passwordnya itu kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga seandainya ada orang lupa kepada kalimat ini, maka otomatis keislamannya bisa goyah, naudzubillah min dzalik, atau lebih-lebih tidak yakin kepada kedua kalimat ini. Makanya dalam segala kondisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tahlilan misalnya. Kalau orang NU, masyarakat di Indonesia rata-rata sering mengikuti kegiatan tahlil, otomatis pasti ada Muhammadur Rasulullah. Dan ini juga satu petunjuk bahwa tidak sah orang itu bertakarub kepada Allah kecuali menyertakan nama Nabi. Artinya orang baru bisa diakui dia itu bertakarub kepada Allah melalui pintu, melalui jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Katanya ulama, semua pintu tertolak, semua pintu menuju Allah tertolak kalau tidak melalui pintunya baginda Nabi Muhammad SAW. Sama seperti semua doa itu akan tertolak atau belum mendapatkan restu untuk disebut doa sebelum ditutup atau disertai atau dibuka dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kira-kira sedikit uraian wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, karena maka sesungguhnya beserta kesulitan yusra, terdapat kemudahan. Artinya setelah kesempitan datanglah kelapangan. Setelah beban yang berat ada jalan keluar.
Ini ayat ini turun sebelum hijrah. Nabi diberi kabar gembira. Kita tahu kehidupan Rasulullah SAW di Mekah itu sangatlah berat. Beliau hidup kira-kira 12 tahun ya di Mekah itu dalam keadaan penuh dengan tekanan, siksaan, penderitaan, dan beban. Karena gangguan dan intimidasi dari orang-orang musyrik yang sangat keras, sehingga umat Islam saat itu sangatlah sedikit, bisa dihitung dengan jari umat Islam saat itu. Ya. Kemudian Allah menjanjikan akan ada jalan keluar dari semua ini, dan tentu tidak diperjelas saat itu apa jalan keluarnya. Beberapa saat kemudian Allah memberikan kabar gembira yang lebih jelas, yaitu perintah untuk berhijrah. Makanya kalau orang sekarang ya jangan ikut-ikutan latah ya, katanya hijrah ya. Hijrah itu artinya suatu kabar gembira dari Allah atas kesulitan. Dan orang baru benar-benar merasakan nikmatnya hijrah itu ketika dia telah mengalami satu fase yang sulit di awal ya. Barulah ada hijrah. Hijrah itu artinya perubahan keadaan menjadi lebih baik. Dia pindah dari satu keadaan yang berat kepada keadaan yang baik. Nah, tapi saat itu belum diberitahu, karena nanti kabar gembira mengenai hijrah ini akan diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam kesempatan yang lain. Dan perintah hijrah ini juga ada di dalam Al-Quran ya. Nah, tapi secara umum ada kabar gembira, intinya akan ada kemudahan setelah kesulitan. Diulang oleh Allah, inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan, kesempitan akan ada kelapangan, akan ada jalan keluar. Maka janganlah engkau bersedih, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan, riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghliba usrun yusraini. Tidaklah satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. Nah, kira-kira hikmahnya itu ya, kalau Allah menciptakan satu kesulitan, maka pada saat yang sama Allah menciptakan dua kemudahan. Jadi sebenarnya solusi atas suatu persoalan itu dua, bukan satu. Dan yang penting digarisbawahi di sini ada kata ma'ah, bersama. Ini sudah saya singgung sebelumnya. Artinya kesulitan dan kemudahan itu sebenarnya berjalan seiring ya, solusi itu ada di dalam permasalahan itu sendiri atau bersama permasalahan itu sendiri. Nah, ini harus bisa difahami dengan akal kita yang paling jernih. Kalau misalnya saya ulang lagi ya, solusi jalan keluar itu ada bersamaan dengan permasalahannya. Jadi kalau ada penyakit, maka obatnya itu juga bersamaan dengan penyakit itu. Saya tidak tahu apa ini yang menjadi inspirasi kenapa ilmuwan atau para dokter sekarang menciptakan vaksin. Karena vaksin itu katanya diambil dari penyakitnya itu sendiri yang di otak-atik atau direkayasa supaya bisa menjadi antibodi. Sebagai contoh sedikit penalaran sederhana ya, bagaimana memahami hubungan antara al-usri wal yusri, itu antara kesulitan dan kemudahan. Kita sering berpikir solusi itu ada di akhir. Ya. Padahal di dalam ayat ini dinyatakan jelas, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Jadi bersama, ma'a ini artinya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti solusi itu bukan ada di akhir atau ada di tempat yang jauh. Solusi itu justru ada di tempat atau bersama kesulitan tersebut, permasalahan tersebut. Sebagai contoh, kenapa kita ketika misalnya ya
eh, memiliki kesulitan terkait dengan masalah keuangan. Solusinya juga keuangan. Sebagai contoh, orang yang punya kesulitan untuk memperoleh rezeki, solusinya ternyata mengeluarkan rezeki, yaitu sedekah. Ini kan kelihatannya apa hubungannya gitu loh, ya. Jadi ini ada keterangan ternyata salah satu sebab orang bisa mendapatkan kemudahan kalau dalam bab rezeki itu antara lain qanaah. Antara lain ya. Ini dawuh dari Al-Habib Ahmad bin Omar bin Zain bin Smith. Kalau sampean punya kesulitan katanya jangan punya keinginan yang berlebih. Artinya hindari sikap tamak atau obsesi yang berlebih. Al-hirsu yub'idur rizqah katanya. Jadi kalau orang punya sifat tamak atau ingin memiliki ini itu yang akan menjauhkan rezeki. Tapi kalau orang qanaah katanya al-qanaatu maghnatisur rizqi. Ya, qanaah itu menjadi magnet bagi rezeki. Nah, ini mungkin bisa dicoba ini. Jadi tidak semua Jadi ternyata memang terkadang saya yakin hampir semua, bahkan semua solusi itu sebenarnya ada bersama dari permasalahan itu sendiri. Gitu. Ya, apapun bentuk permasalahan yang kita maksud. Jadi jangan mencari solusi di luar permasalahan tersebut misalnya ya. Kita harus cermat, harus hati-hati dan terus berikhtiar yang terbaik, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Karena satu permasalahan tidak bisa mengalahkan dua solusi kata Nabi ya. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan yang Allah telah sediakan. Saya ingin mengutip ini kitab ini mumpung berapa menit lagi nih Ustaz. Ini kitab karangannya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Ini kitabnya kalau diterjemah agak vulgar gitu. Tapi saya tidak terjemah, saya baca saja. Kaifa takunu ghaniyan ini. Ini artinya tentang masalah bab rezeki. Ya, karena banyak orang tentu kalau bertanya terkadang apa hal-hal yang bisa menyebabkan kemudahan bagi kita memperoleh rezeki. Ini ada penjelasan yang gamblang. Jadi di bab mafatihur rezeki wa asbabul ghina ya, kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab kecukupan atau kekayaan. Ini ada beberapa hal. Pertama, ini sekali lagi bagian dari upaya untuk memperoleh kemudahan tadi ya. Pertama, ini kuncinya itu katanya adalah takwa dan istiqomah. Jadi kalau orang takwa, insya Allah ya itu sudah dijamin. Jadi takwa itu dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan selalu menjalankan perintahnya. Nah ini luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya Allah kalau orang bertakwa Allah jadikan dia satu solusi jadikan baginya satu solusi dan Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi dua ya, solusi dan rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, sedikit mengenai rezeki min haitsu la yahtasib ini jangan salah paham. Kadang orang mengira rezeki min haitsu la yahtasib itu rezeki yang berupa uang yang banyak. Misalnya uang ditransfer uang ratusan juta gitu. Tidak ya, tidak melulu itu. Rezeki min haitsu la yahtasib ini rezeki yang diperoleh
tanpa kita berusaha. Kebanyakan itu melalui jalan pemberian orang. Tentu orang yang memberi itu tentu atas petunjuk dari Allah. Ya. Kita nggak minta ini dikasih itu, gitu loh. Kita nggak minta ini rezeki minaitulah tasib. Dan ini levelnya bertingkat-tingkat dari hal yang menurut kita kecil, seperti misalnya tidak kita lapar, terus dikasih nasi dua kotak. Padahal kebutuhan kita hanya satu kotak. Satunya ini min haitsu la yahtasib. Bonus lah, ya bisa dibilang bonus. Rezeki min haitsu la yahtasib itu bonus. Tapi bonus yang tidak diharapkan oleh kita. Nah ini. Jadi ini yang disebut juga dengan fadl ya, atau karunia dari Allah. Bedanya nikmat dengan karunia. Nikmat itu sesuatu yang dirasakan langsung ya, dan ya nikmat itu lebih umum dari karunia. Tapi fadl itu bonus dari Allah. Jadi ada aspek yang tidak diduga-duga itu. Nah ini saya yakin kalau kita mencoba untuk mengamati, insya Allah kita yang hadir di sini pasti pernah oleh Allah diberi rezeki minaitulah tasib, itu pasti. Hanya kadang mungkin kita kurang menyadari dan kurang bersyukur itu. Yang kedua itu kunci dari rezeki itu syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh-sungguh jika engkau bersyukur, maka aku akan menambah kepadamu. Jadi salah satu kuncinya juga artinya memperbanyak membaca alhamdulillah. Jadi sebentar-sebentar alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ini akan mendapatkan banyak kemudahan. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Khususnya kalau ingin rumahnya yang nomplok rezekinya, itu rumahnya ditempati baca Al-Qur'an. Karena sabda Nabi, barang rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu kebaikannya banyak. Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an sedikit kebaikannya. Disebutkan Al-Qur'anu ghinan. Al-Qur'an itu adalah suatu kekayaan atau kecukupan. Ya, la faqra ba'dahu wa la ghina dunahu. Tidak ada kefakiran setelah Al-Qur'an dan tidak ada kekayaan di luar Al-Qur'an. Artinya yang barokah ya. Kalau kekayaan yang tidak barokah mungkin tidak melalui Al-Qur'an. Nah, beberapa surat yang dianjurkan oleh para ulama, antara lain katanya para ulama itu banyak merutinkan, mendawamkan surah Al-Waqiah. Nah, ini juga termasuk salah satu sebab kemudahan. Cuman mengenai waktunya, ini mungkin ada yang bertanya, yang paling afdal itu sebelum tidur katanya membaca surat Al-Waqiah itu, atau malam hari atau ba'da maghrib. Tapi ada juga para salafus soleh yang membacanya pagi hari dan setelah asar ya. Kemudian yang keempat itu memperbanyak zikir, terutama membaca tasbih pada pagi dan sore hari itu juga menjadi sebab kelancaran dan kemudahan rezeki ya. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa ya, singkat-singkat saja ya. Memperbanyak doa ini artinya di waktu-waktu terutama yang mustajabah ya, kayak sekarang ini bulan Sya'ban ini, akhir-akhir Sya'ban ini malam-malamnya sudah mendekati Ramadan, kemuliaannya oleh Allah terus ditambah sampai nanti masuk ke tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya bulan Sya'ban sekarang ya Allah. Tinggal 1 mingguan lagi ya, insyaallah 10 harian kira-kira kita sudah hampir sekali memasuki bulan Ramadan ya. Ini kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah ini. Kemudian tentu di tempat yang mustajab juga ya. Dan ingat, mungkin kita berpikir untuk tempat mustajab harus di Mekah dan Madinah, tidak ya. Di masjid itu tempat mustajab. Di
makamnya orang soleh itu tempat mustajab, ya. Di mana lagi ya? Di kalau waktu itu kala hujan, ya itu waktu mustajab, ya. Terus di antara dua sholat maghrib dan sholat isya itu waktu mustajab. Kemudian ba'da asar itu waktu mustajab. Antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari waktu mustajab. Sepertiga malam yang terakhir waktu mustajab. Lebih diutamakan 15 menit kira-kira sebelum adzan subuh itu waktu mustajab. Kemudian di antara dua khutbah, di antara dua khutbahnya imam ketika sholat Jumat itu waktu mustajab. Kemudian pas ketika matahari sedang ada di atas, sedang terik, sedang zawal, atau pas matahari itu ada di tengah-tengah, itu waktu mustajab. Juga beberapa saat, mungkin 5-6 menit atau 10 menit maksimal sebelum adzan maghrib itu waktu mustajab. Dan banyak sekali mustajab. Adapun orang-orang yang diharapkan doanya untuk mustajab, pertama anak yatim. Kemudian yang kedua orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Kemudian ya beberapa lagi mungkin orang tua, ya, orang tua kita, ibu terutama, ibu. Ya, kemudian orang soleh yang alim, yang berilmu. Kemudian orang yang diharapkan juga doanya mustajab itu adalah orang yang sakit keras, orang yang sedang sakit, sedang kesusahan, itu kita minta doanya. Terus juga orang yang sepuh, sudah lansia, orang yang sudah umurnya di atas 70, itu mustajab doanya, ya. Kemudian juga orang yang perjalanan, kita juga minta doanya orang yang sedang perjalanan. Jadi kalau ada orang ibnu sabil, nah itu mustajab doanya, ya. Nah, ini beberapa orang yang diharapkan, ya. Seandainya kita minta doa kepada orang-orang ini, insya Allah cepat sekali dikabulkan oleh Allah, ya. Nah itu. Kemudian waktu dan tempat, ya. Tentu tempat tadi, ya, selain masjid ada juga tempat-tempat yang lain yang paling utama, yaitu misalnya di shaf pertama, ya shaf pertama di masjid, terutama di belakang imam, ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri imam itu tempat-tempat yang mustajab ketika kita berdoa, yaitu ketika sholat berjamaah khususnya, ya. Kemudian juga di mana lagi, ya, tempat-tempat yang mustajab ini sebenarnya secara umum tempat yang suci yang orang bisa melakukan ibadah dengan khusyuk, itu insya Allah mustajab, ya. Nah, ya mungkin itu, ya, yang saya tahu. Tapi terkadang begini, kita itu kenapa doa itu kadang kok lama terasanya gitu, ya. Saya punya punya pemahaman, wallahu a'lam, dan insya Allah ini benar, insya Allah, bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah atau terlambat dikabulkan. Yang ada itu kita yang terlambat untuk menjemput doa itu, untuk menjemput dikabulkannya doa itu. Kita terlambat beristighfar, terlambat meminta ampun kepada Allah, terlambat untuk, ya. Nah, kalau kita berdoa kurang maksimal rasanya, itu perlu dicek apakah kita berdoa dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, orang berdoa dalam keadaan hadas tidak sama dengan orang berdoa dalam keadaan suci. Begitu juga orang yang berdoa dengan duduk tidak sama dengan orang yang berdoa sambil berjalan-jalan atau berdiri misalnya. Lebih khusyuk, lebih khudu, lebih rendah hati orang yang berdoa dengan duduk. Orang yang berdoa dengan menengadahkan tangan tidak sama dengan orang yang berdoa dengan meletakkan tangannya. Jadi ini posisi-posisi doa yang harus kita cermati, terutama tempat yang suci itu insya Allah bisa jadi sebab antara lain
semakin dekatnya kita kepada tujuan yang dimohon oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak membaca istighfar, dan semakin besar hajatnya maka istighfarnya juga harus semakin banyak ya. Kemudian yang ketujuh itu memperbanyak membaca sholawat. Ini juga sholawat ini merupakan sebab kemudahan. Bahkan ini sudah disepakati oleh ulama, apapun hajat Anda, baik hajat pribadi atau hajat umum ya, hajat dunia maupun hajat akhirat, lebih-lebih ini paling utama adalah membaca sholawat. Kemudian yang kedelapan adalah memperbanyak sholat, terutama sholat duha, mengistiqomahkan sholat duha ya. Dan mungkin ini bisa ditambahkan sholat hajat ya, sholat hajat. Nah, sholat hajat ini memang tidak ada waktu khusus, tapi orang yang memiliki hajat itu baik sekali melakukannya di waktu-waktu yang dia merasakan kebutuhan untuk memperoleh hajat itu, terutama di sepertiga malam yang terakhir ya. Kemudian bersedekah ya. Ada dawuhnya Abdullah bin Abbas, ista'inu 'ala rizqi bisedekah ya, minta tolonglah kamu kepada Allah untuk urusan rezeki dengan memperbanyak sedekah. Kemudian yang ke-10 silaturahim, memperbanyak silaturahim. Nah, kemudian yang ke-11 ini tentu adalah akhlak yang baik ya. Ya. Karena orang yang baik akhlaknya maka insya Allah lapang rezekinya. Kemudian yang ke-12 bersikap qanaah ya, tadi sudah diungkapkan. Ya, qanaah itu artinya ridha dengan pemberian Allah saat itu. Dan yang ke-13 itu berpagi-pagi di dalam mencari rezeki. Pagi di sini pengertiannya setelah duha ya, waktu duha, bukannya sebelum subuh. Ya, ada di masyarakat kita sebelum subuh itu sudah keluar sehingga tidak sholat subuh itu. Yang ke-14 memperbanyak menerima tamu ya. Karena tamu itu datang dengan membawa rezeki dan akan pergi dengan membawa dosa kita. Ya, itu tamu. Ya, itu orang yang sulit menerima tamu biasanya ada masalah juga dengan rezekinya gitu. Jadi memang sebaiknya tamu itu jangan dipersulit untuk bisa bertemu. Walaupun kita tidak suka dengan tamu itu gitu. Tapi jangan sampai ada istilah menolak tamu. Tapi seandainya kita uzur terpaksa tidak bisa menerima tamu, maka kita harus memberi pengertian kepada tamu tersebut ya. Nah, karena baginda Nabi SAW itu tidak pernah semena-mena kepada tamunya beliau. Bahkan tamu beliau dihormati dengan luar biasa. Dan yang terakhir tentu menghindari beberapa kebiasaan yang kurang baik, yang ini menyebabkan kesempitan. Ya, misalnya suka bermuka masam ya. Ya, ini termasuk dari bagian akhlak. Karena orang kalau suka bermuka masam itu orang kan tidak simpatik ya. Kemudian ada beberapa katanya hal-hal yang bisa mewariskan kefakiran. Antara lain ini mohon dihindari ini. Tidur dengan menghadap telungkup. Nah, tengkurap. Tidur tengkurap itu bisa melanggengkan kefakiran. Kenapa? Mungkin malaikat mau ngasih mukanya ke sini, tak jadi gitu. Wallahu a'lam ya. Tapi tidur tengkurap itu kayaknya tidurnya setan katanya atau jin ya. Tapi kalau tidur yang dibolehkan atau disunahkan itu kita menghadapkan lambung kita yang kanan, kita hadap ke kiblat, atau kalau enggak ya setidaknya jangan tengkurap, hadap ke atas, hadap ke samping, kanan kiri tidak apa-apa. Tapi kalau orang sering tidur tengkurap begini memang enak, nikmat. Apalagi nanti ada kotorannya. Cuman ya itu juga turisul fakr, itu bisa menyebabkan ya. Kemudian tidur setelah sholat subuh. Nah ini ya, ini juga bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri dari
sesi kajian tafsir pada malam hari ini. Ini beberapa hal yang perlu kita hindari yang bisa menjadi sebab kesulitan-kesulitan di dalam rezeki ya. Ya, tadi antara lain tidur setelah sholat subuh, kemudian di sini ada keterangan berdoa jelek ya, doa usyar ya kepada orang tua atau anak ya, juga atau keluarga ya. Kemudian juga ya, membiasakan hidup kotor ya, seperti misalnya rumahnya tidak pernah dibersihkan, meninggalkan apa ini sarang laba-laba ya di rumah. Nah ini juga bisa mengundang sulitnya rezeki. Dan beberapa hal yang lain yang intinya sebenarnya adalah suatu akhlak yang kurang baik, termasuk juga antara lain meninggalkan doa yang baik bagi orang tua. Disebutkan jika seorang hamba itu meninggalkan doa kepada orang tuanya, maka terputus rezekinya. Nah, maka birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu juga termasuk dari sebab dipermudahnya suatu kesulitan. Fa idza faraghta fansab, maka jika engkau telah selesai dari suatu ibadah ya. Di sini dalam kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau telah selesai dari berdakwah, fa idza faraghta, maka jika engkau telah selesai dari berdakwah wahai Muhammad, fansab, maka tegaklah untuk beribadah. Jika engkau telah selesai dari perkara dunia, maka berusaha keras ya untuk mencari akhirat. Nah, ini artinya kalau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melakukan dua hal. Yang pertama dakwah dan ibadah. Aktivitas Nabi yang paling utama adalah dakwah dan ibadah. Dua ini ya. Setelah beliau berdakwah kepada segenap manusia, beliau berdakwah kepada umatnya, maka beliau menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bermuamalah ya, ini bagi kita umatnya, orang yang bermuamalah hendaknya jangan melupakan ibadah. Begitu juga jangan lupa orang bermuamalah meski dia juga ahli ibadah. Intinya ibadah dan muamalah itu sama-sama seimbang. Nah, artinya kalau sudah selesai tugas keduniaan kita, pekerjaan kita, mencari nafkah, mengurus pekerjaan, mengurus orang tua atau keluarga atau anak ya. Ini hendaknya kita mencurahkan waktu kita untuk beribadah. Ya. Nah, kebanyakan orang permasalahannya itu adalah dia habis waktunya dan energinya serta seluruh kehidupannya mungkin dalam bermuamalah. Dihabiskan waktunya untuk bekerja, dihabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga, dihabiskan waktunya untuk berusaha atau berbisnis misalnya. Namun lupa pada ibadah. Bahkan ibadah dianggap hanya selingan ya. Padahal ibadah ini justru bagian yang paling utama dalam kita hidup ya.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ini. Jadi tujuan utama itu carilah apa yang Allah berikan untuk keperluan akhirat kamu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia itu. Jadi dunia ini nasib saja, bagian saja. Jadi kalau di persentase ya, mungkin 75% itu semestinya manusia itu untuk beribadah. 25%-nya untuk mengurus keperluan duniawinya. Nah, beda dengan orang sekarang kan gitu. Kalau sekarang sebaliknya, ibadahnya yang 25% atau mungkin lebih sedikit lagi. Nah, ini Rasulullah yang sudah jelas-jelas seorang nabi dan rasul masih diingatkan oleh Allah jangan lupa beribadah. Apalagi kita umatnya ya. Subhanallah ya. Nah, ini bisa dilihat dari amal-amaliyah yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu dari pagi, siang dan sore itu bermuamalah, beliau bergaul dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun begitu sudah masuk waktu malam, beliau istirahat sejenak dan nanti tengah malam beliau sudah bangun untuk beribadah terus sampai subuh. Nah, disebutkan bahwa Nabi itu membagi waktu tiga, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk umatnya. Ya. Jadi sepertiga untuk beliau dan keluarga, gitu ya. Sepertiga untuk urusan orang lain. Jadi jangan semuanya dihabiskan untuk urusan orang lain ya. Itu juga bukan berarti kita harus 100% ibadah dan arti 100% sholat misalnya tapi nggak mau bermuamalah sama sekali. Nah itu bukan seperti contoh yang diteladankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, maka hendaklah engkau berharap. Artinya hanya kepada Allah lah kita itu menjatuhkan harapan kita, mencurahkan harapan kita. Ya, ini suatu seruan ya, suatu peringatan dan sekaligus pengingat ya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menyandarkan urusannya, menyandarkan hajatnya dan cita-citanya, menyandarkan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tafsir insyaallah secara umum yang sudah saya sampaikan dari kemarin, tafsir surat Al-Insyirah, dan insyaallah berikutnya mungkin satu kali lagi minggu depan insyaallah kita terakhir ini untuk sesi ini dan dilanjutkan nanti ba'da Syawal mungkin. Kajian tafsir ini atau diisi dengan kajian ihya juga nanti. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin satu saja Ustaz ya, maksimal. Monggo, barangkali ada pertanyaan, satu pertanyaan dari muslimin, Bapak-bapak, atau dari muslimat. Monggo, barangkali ada, kalau tidak kita tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar bahwa kita harus mengikuti apa yang dikatakan dari Pak Ustadz, bahwa 75% ibadah, 25% amalan. Muamalah. Nah, yang saya kadang-kadang nih, jadi saya Pak, ini bingung karena kalau 5% ibadah itu kan berat Pak ya. Kalau yang 25 kan untuk kehidupan biasa gitu Pak. Iya kan? Iya, pergaulan sosial. Nah,
Nah, ini yang saya tanyakan tadi disebut Pak Anu itu kerja, Pak. Kerja yang kita niatkan dengan berangkat bismillah mencari nafkah dalam hati untuk keluarga, itu bagian dari yang mana, Pak? Yang ibadah ini apa yang mana? Itu. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita kerja itu kan 8 jam di kantor. Apakah itu termasuk yang 75% akhirat atau masuk 25% dunia? Misalkan dimasukkan ke dunia, kayaknya kok masih kurang di akhiratnya. Apakah bisa diakali tadi, kan katanya kan kalau kerja diniatkan untuk diniatkan untuk keluarga, kan juga bernilai akhirat juga, Rah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi yang dimaksud ini ibadah yang murni, ibadah mahdhah, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran. Kalau ibadah yang tidak murni, ya semua bisa diniatkan ibadah. Dan pekerjaan itu bisa diniatkan ibadah. Hanya yang dimaksud tadi 75% itu ibadah yang murni justru. Kenapa? Karena dakwahnya Nabi pun ibadah. Kan Rasulullah penerima tugas sebagai seorang utusan. Utusan itu Rasul, ya. Tugas utamanya itu adalah berdakwah, mengajak orang supaya bertauhid kepada Allah. Dan yang sudah bertauhid supaya mengamalkan syariat ajaran. Sebenarnya seluruh hidupnya Nabi ibadah. Namun kenapa kok masih diingatkan oleh Allah, fa idza faraghta fansab, jika engkau telah selesai dari urusanmu berdakwah, maka dirikanlah sholat, maka dirikanlah ibadah. Berarti yang dimaksud ibadah yang fansab itu artinya tegakkanlah ibadah itu, bukanlah ibadah yang dakwah tadi, bukan ibadah yang muamalah tadi, bukan ibadah yang cari nafkah itu, bukan. Itu tetap bisa diniatkan ibadah, tetap berpahala. Namun yang dimaksud fansab ini, insya Allah, semoga saya tidak salah. Insya Allah ini yang dimaksud ibadah murni, ibadah yang memang benar-benar tidak ada motif apa-apa kecuali kepada Allah. Tidak ada penghalang kecuali kita kepada Allah, langsung kepada Allah. Kalau muamalah ini kan ibadah sebab sebenarnya, bukan ibadah murni, ibadah tapi karena sebab. Sebagai contoh, membantu orang, memenuhi hajatnya orang, hajatnya keluarga, misalnya kita nafkah, butuh untuk membiayai anak dan istri. Itu kan ibadah karena ada sebab orang gitu. Sebenarnya nilai kerja itu sendiri tidak memiliki nilai ibadah, kerja itu sendiri tidak memiliki ibadah, itu perkara mubah. Sama kayak orang makan, minum itu tidak bernilai ibadah, kecuali diniatkan ibadah gitu. Jadi itu hanya menjadi sebab saja. Jadi ibadah karena menjadi sebab. Ketika tidak ada niat itu, ya juga tidak berdosa, teman tidak mendapatkan status keutamaan ibadah. Namun yang dimaksud insyaallah dengan ayat ini, fa idza faraghta fansab, itu adalah ibadah yang memang fokusnya hanya kepada Allah itu. Dan itu yang mestinya 75% gitu dalam hidup. Nah, mungkin kalau dengan aturan hidup orang sekarang tentu sangat sulit, yang ideal seperti ini sangat sulit. Jangankan 75%, 50% saja sudah luar biasa. Namun luar biasanya kita diberi waktu oleh Allah 24 jam. Kita tinggal persentase saja sudah. Berapa jam kita bisa mencurahkan waktu untuk ibadah? Karena orang sekelas imam, para imam ya, seperti Imam Abu Hanifah, beliau itu jangan salah, beliau itu pedagang sukses. Katanya beliau itu pedagang karpet atau pedagang pakaian lah, tekstil lah, semacam itu. Sukses, kaya raya beliau itu. Bahkan ya insya Allah pondoknya itu besar itu, Imam Abu Hanifah dulu itu di Baghdad. Namun jangan dilupakan, beliau itu ahli ibadah luar biasa juga. Setiap hari insya Allah hatam Al-Quran beliau itu. Dan masih ngajar, masih begini-begini, luar biasa. Itulah akhlaknya orang dulu. Sayyidina Umar itu katanya tidak pernah tidur. Bahkan pernah beliau itu sedang duduk-duduk bersama sahabat lain itu terkantuk-kantuk. Sayyidina Umar, Anda tidak pernah tidur? Saya tidak pernah tidur. Karena kalau saya tidur pagi, rakyat saya nanti akan terlantar. Kalau saya tidur malam,
Saya meninggalkan Tuhan saya katanya. Jadi ini luar biasa. Dan mungkin kalau kita ingin mengejar keutamaan seperti itu ya bermuamalahnya juga maksimal. Ya yang tadi itu, yang 25% itu maksimal, tapi yang 75% juga maksimal. Ini ciri seorang muslim, saya yakin ya sama seperti beliau-beliau itu yang saya contohkan tadi. Nah, tapi kalau kita seandainya boleh memilih, misalnya kita seorang yang dhaif, lemah, terus rasanya kalau muamalah kita cenderung banyak kemaksiat, maka oleh sebagian ulama dianjurkan hidupnya ibadah saja. Allah pasti cukupkan rezeki sampean. Soalnya ada orang kayak gitu juga, Ustaz. Di kalangan umat Islam itu ada orang yang dhaif. Kalau bermuamalah, dhaif itu artinya lemah. Kalau bermuamalah godaannya besar pada maksiat. Dia enggak tahan maksiat ya. Atau mungkin kalau bermuamalah dia enggak betah dengan gangguan orang. Sering sakit hati kalau ketemu orang, gampang tersinggung. Nah itu opsi yang lebih baik, dia itu curahkan waktu untuk ibadah saja sudah. Asal satu dia cuman tawakal, insya Allah rezekinya ada. Allah sudah janjikan untuk orang-orang seperti itu rezeki yang cukup. Nah tapi khusus bagi orang yang dhaif. Kalau tidak dhaif, mampu bermuamalah dengan baik, lebih baik dia tetap bermuamalah. Jangan meninggalkan ikhtiarnya, jangan meninggalkan usahanya. Karena orang yang meninggalkan usaha padahal dia mampu itu berdosa. Dia mampu mencari nafkah dengan keluar dari rumah, tapi dia tidak melakukan, berdosa. Itu. Makanya karena dia menelantarkan hak-haknya orang lain. Yang itu intinya jangan sampai menelantarkan haknya orang yang wajib kita tanggung atau kita menjadi tanggung jawab kita itu. Tapi intinya tadi itu persentasenya itu penting. Ya tidak mampu 75%, mungkin 40% dulu dah, enggak apa-apa. Nah, nawar-nawar ini namanya. Tapi terus kita tingkatkan sampai akhirnya kita mencapai tingkatan tadi itu ya. Orang yang sebagian besar waktunya adalah untuk ibadah, tapi tidak lupa ada sebagian waktunya dia juga peruntukkan untuk bermuamalah. Nah, insya Allah ini lebih sesuai dengan contoh keteladanan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja mungkin. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Saya bacakan tutup doa untuk kita memperoleh rezeki yang barokah bermanfaat. Amin amin. Ini pernah dijazakan oleh guru saya Kiai almarhum Kiai Muhammad Romzi Al-Amirin. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dengan menyebut nama Allah, melindungi diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, buatlah aku ridha dengan qada'mu, dengan ketentuanmu, dan berkahilah aku dalam apapun yang Engkau beri rezeki bagiku,
sehingga aku tidak menyukai untuk bersegera, untuk terburu-buru dalam sesuatu yang engkau akhirkan, dan aku tidak menyukai Amin. Amin. mengakhirkan sesuatu yang engkau segerakan. Amin. Bismillahi ala dini wa mali wa bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddina biqada'ika wa barik lana fima razaqtana hatta la nuhibbah ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.